Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi dengan saya. Dan hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang mengerjakan tes formatif KB1 pada modul perkembangan peserta didik. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Nomor tes KB formatif KB1. Nomor 1, perkembangan fisik atau biological growth meliputi pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain, dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya, seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual, disertai perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Coughlin dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan individu meliputi 4 aspek di bawah ini, kecuali adalah yang A, kegiatan-kegiatan otot seperti berjalan, berlari, naik dan turun tangga, melompat. Nomor 2, perkembangan psikomotor adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang berkoordinasi antara syaraf pusat dan otot. Perkembangan motorik diklasifikasikan menjadi 2, yaitu perkembangan motorik halus dan perkembangan motorik kasar. Di bawah ini yang termasuk ke dalam perkembangan motorik halus adalah jawabannya, yaitu yang B, keterampilan kecekatan jari, menulis, menggambar. Nomor 3, perkembangan kemampuan fisik pada anak yang ditandai dengan mulai mampu melakukan bermacam-macam gerakan dasar yang semakin baik, yaitu gerakan-gerakan berjalan, berlari, melompat, dan meloncat, berjingkrak, melempar, menangkap, yang berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar sebagai akibat pertumbuhan jaringan otot lebih besar. Selain itu, perkembangan juga ditandai dengan pertumbuhan panjang kaki dan tangan secara proporsional. Perkembangan fisik pada masa anak juga ditandai dengan koordinasi gerak dan keseimbangan perkembangan dengan baik. Perkembangan tersebut terjadi pada anak usia 0 sampai 5 tahun. Nomor 4, salah satu karakteristik perkembangan psikomotorik peserta didik pada masa anak-anak adalah perkembangan keterampilan yang meliputi 4 kategori, yaitu keterampilan menolong diri sendiri, keterampilan menolong orang lain, keterampilan berkaitan dengan orang lain, keterampilan sekolah, keterampilan bermain. Perkembangan psikomotorik tersebut terjadi pada anak usia 6 sampai 12 tahun. Nomor 5, menurut Samyo, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik peserta didik, baik menghambat maupun yang mendukung. Di bawah ini yang termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik peserta didik, kecuali faktor bahasa. Tes formatif KB2. Nomor 1, Piaget membagi tahapan perkembangan kognitif menjadi 4, yaitu tahap sensori motorik, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, tahap operasional formal. Pada tahap praoperasional atau prakonseptual, atau disebut juga dengan masa intuitif, anak mulai mengembangkan kemampuan menerima stimulus secara terbatas. Kemampuan bahasa mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Karakteristik berpikir yang demikian terjadi pada anak usia 2 sampai 4 tahun. Nomor 2, persepsi meliputi suatu interaksi rumit yang melibatkan setidaknya 3 komponen utama, yaitu seleksi, penyusunan, dan penafsiran. Menurut Walgito, persepsi terjadi melalui tahap-tahap berikut. Jawabannya D, tahap memori sensoris atau pencatat indrawi. Nomor 3, perkembangan
Emosi yang muncul pada setiap anak berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam perkembangan emosi adalah lingkungan yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Klasifikasi lingkungan menjadi 3 merupakan pendapat A. Jawabannya B. Tirtayani. Nomor 4. Erikson berpendapat bahwa sepanjang sejarah hidup manusia, setiap orang mengalami tahapan perkembangan dari bayi sampai dengan usia lanjut. Masa perkembangan yang ditandai dengan banyak bertanya dalam segala hal sehingga terkesan cerewet. Mereka juga mengalami pengembangan inisiatif atau ide sampai pada hal-hal yang berbau fantasi. Masa tersebut disebut dengan masa, jawabannya A. Inisiatif versus Guild. Nomor 5. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri individu. Emosi dapat berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk. Emosi juga didefinisikan sebagai berbagai perasaan yang kuat. Proses terjadinya emosi atau mekanisme terjadinya emosi melalui 5 tahapan, yaitu elicitors, receptors, state, expression, experience. Pernyataan tersebut merupakan pendapat Lewis dan Rosenblum. KB3. Emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, rangkaian kecenderungan untuk bertindak. Pernyataan tersebut merupakan pendapat dari Goleman. Nomor 2. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri individu. Emosi dapat berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk. Emosi juga didefinisikan sebagai berbagai perasaan yang kuat. Proses terjadinya emosi atau mekanisme terjadinya emosi melalui 5 tahapan. Pernyataan tersebut merupakan pendapat B. Lewis dan Rosenblum. Nomor 3. Erikson berpendapat bahwa sepanjang sejarah hidup manusia, setiap orang mengalami tahapan perkembangan dari bayi sampai dengan usia lanjut. Masa perkembangan yang ditandai dengan banyak bertanya dalam segala hal sehingga terkesan cerewet. Mereka juga mengalami perkembangan inisiatif atau ide sampai pada hal-hal yang berbau fantasi. Masa tersebut disebut dengan masa C. Inisiatif versus Guild. Nomor 4, nomor 5, KB4. Pendidikan global mempersiapkan siswa untuk memahami dan mengatasi adanya ketergantungan global dan keragaman budaya yang mencakup hubungan, kejadian, dan kekuatan yang tidak dapat diisikan ke dalam batas-batas negara dan budaya. Pendidikan global memiliki tujuan yang tertera di bawah ini, kecuali kemampuan menyelesaikan masalah. Nomor 2. Agar mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dalam masyarakat yang berkembang cepat ini, maka guru perlu belajar berkarya. Guru juga harus memiliki keterampilan-keterampilan di bawah ini, yaitu keterampilan berpikir kritis, keterampilan kemampuan menyelesaikan masalah, kreativitas dan inovasi, literasi media informasi, komunikasi, dan teknologi, kecuali meningkatkan kesadaran siswa. Nomor 3. Media digital mengembangkan dan meningkatkan kapabilitas guru untuk memenuhi berbagai peran dan tanggung jawabnya yang berhubungan dengan menjadi seorang pendidik. Smaldino dan kawan-kawan mengemukakan beberapa kemampuan yang dapat dikembangkan guru untuk menunjukkan potensinya terkait tugas dan perannya di era digital. Di bawah ini yang termasuk pengembangan potensi guru di era digital adalah personal response system, interactive instruction, mobile assessment tools, community of practice.
Semua jawabannya yaitu benar. Nomor 4, kegiatan pembelajaran di era digital dilakukan di dalam atau di luar kelas, di mana teknologi berbasis komputer merupakan komponen pembelajaran yang mudah diakses dan dapat dipakai untuk menemukan sumber belajar. Ada dua bentuk kegiatan belajar yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan media digital berbasis komputer, di antaranya interactive tools dan interactive with others. Arti dari kata interactive tools dan interactive with others adalah A. Media, peralatan interaktif, dan berinteraksi dengan orang lain. Nomor 5. Kreativitas adalah kemampuan untuk menemukan dan menciptakan sesuatu hal yang baru, cara-cara baru, model baru yang berguna bagi siswa dalam proses belajar. Menurut Guilford, ciri-ciri orang kreatif adalah sebagai berikut: kelancaran berpikir, keluasan berpikir, elaborasi, originalitas, kecuali literasi media. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat, terutama bagi saya pribadi sendiri. Kita berdoa semoga sukses. Amin, amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.